Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa afadha alayna min barakatihi wa karamatihi wa nafahatihi, amin. Sebelumnya maos kitab dan arang-sarang ngaji daga Syekh Ibn Athaillah Sakandari, pertama ngireng kita sami-sami syukur daga Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai semakin kita sedaja ki paringin umur sareng Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan sehat walafiat, ipatapangki boleh dalam forum pengajian saya insyaallah sangat raja barakana tempat saya juga raja barakana. Muka-muka panapa saya iaci dan kula sareng para ajunan stage semakin kianta bermanfaat untuk kehidupan keberagaman kita ke depan insyaallah, dan kita terus meniti jalan menuju kesempurnaan diri, ketakwaan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa nutup odi kalaban husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa afadha alayna min barakatihi, amin. العجب كل العجب لمن يهرب من الانفكاك ممن لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه. العجب كل العجب, adapun keanehan, kullul ajabi yang seaneh-anehnya, keanehan yang sangat aneh. Mimman, dari orang, yahrubu yang lari dia itu, mimman lam fikaka lahu anhu, lari mimman dari orang, dari zat artinya Allah Subhanahu wa taala atau akhirat, lam fikaka lahu yang tidak ada keterpisahan, lahu bagi man itu, anhu dari Allah. Artinya dengan bahasa Indonesia yang fasih, aneh sekali orang yang lari dari sesuatu yang tidak akan pernah lepas darinya. Aneh sekali orang yang lari dari sesuatu yang tidak pernah lepas dan tidak akan pernah lepas darinya. Wa yatlubu, dan mencari dia itu, ma kepada sesuatu, la baqa'a lahu, yang tidak ada kekekalan, lahu bagi ma itu, ma'hu bersama bersama ma. Artinya aneh sekali orang yang lari dari sesuatu yang tidak akan pernah lepas dari dirinya dan mencari sesuatu yang memang tidak akan pernah kekal, tidak akan pernah terus bersama. Barang sejat lakar tak bisa lepas dari aba, tinggal lagi nyare barang sejustru tak pernah bersama dengan kita. Kenapa sih tak pernah lepas dari abad kita? Ini panika Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat. Kita lari, tak ingat bahwa satu saat pasti akan kita jalani. Sementara dunia ini adalah ma la baqa'a lahu ma'ah, sesuatu yang tidak akan pernah terus bersama dengan kita. Kita memburu ini, malah memburu sesuatu yang tidak akan pernah menjadi bagian dari kita dan tidak akan pernah bersama kita selamanya. Nah, ini katanya Syekh Ibn Athaillah Sakandari, ma'ane orang nabeng bareng se tak mungkin ika bareng, atina bareng se
lakar masta kafir. Al-ajabu kullul ajabi mimman yahrubu mimman lam fikaka lahu anhu wa huwa Allah Ta'ala. Apa man lam fikaka lahu anhu ini? Wa huwa Allah Ta'ala, dan adapun itu man, Allah Ta'ala ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang dimaksud lari dari Allah, lari dari akhirat, lari dari spiritualitas kita? Itu artinya bi an la yaf'ala ma yuqarribuhu ilaihi, dengan la yaf'ala, tidak melakukan sesuatu yuqarribu, yang bisa mendekatkan ma itu kepada orang tersebut, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dalam arti tak kencang ibadah, tak kencang asolat, tak kencang keangkui apasa, tak kencang nyemak, tak kencang ngelakonin si wajib dan si sunnah. Lah, ini artinya lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sibuk nyare nabeng barang sejustru tidak akan pernah bersama kita selamanya. Apa itu yang tidak akan pernah bersama kita? Wa huwa dunya. Wa huwa, dan adapun itu ma la baqa'a lahu ma'ahu, itu ad-dunya ialah dunia. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, siwal maula, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud mencari, merebut, memburu dunia itu? Bi an yuqbila ala syahawatihi. Bi an yuqbila, dengan harus dengan cara yuqbila, menghadap dia itu, ala syahawati, atas kesenangan-kesenangan nafsunya. Wa yattabi'u hawahu, dan mengikuti dia itu hawahu, kepada kecenderungan dirinya. Hawa itu artinya kecenderungan nafsu. Fa innaha la ta'mal absar walakinnal fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Itu lengkap ayat Quran. Fa innaha la ta'mal absaru, sesungguhnya la ta'ma, tidak buta, al absaru, apa, mata hati, mata lahir, artinya penglihatan kita ini. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, akan tetapi menjadi buta al qulubu, hati, allati fi suduri, yang ada di dalam dada. Jadi Syekh Ibn Athaillah Sekandari di sini beristidlal, mengambil dalil dari ayat ini. Fa innaha la ta'mal absaru, tidak buta mata yang lahir ini, tetapi yang buta itu adalah mata yang ada di dalam dada kita. Para ulama mengatakan bahwa manusia itu punya dua mata. Yang pertama adalah penglihatan kasar, penglihatan lahir, yang disebut dengan basar. Medianya adalah mata kita ini, mata kepala. Itu namanya basar, dan itu hanya bisa menjangkau sesuatu yang ada di depannya. Tertutup sedikit sudah tidak tampak. Jangankan sampai terhalang tembok, terhalang kertas saja sudah tidak tampak. Ini basar. Kemudian yang kedua adalah mata batin, mata hati. Ini yang disebut dengan basirah. Basirah ini merupakan mata batin yang tidak hanya menjangkau, tidak hanya mempersepsi sesuatu yang tampak di mata kasar, di mata kepala, tetapi juga menjangkau sesuatu yang di luar jangkauan mata kepala manusia. Bisa menjangkau sampai ke seberang laut, ke balik gunung, bahkan sampai ke akhirat dan alam malakut. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan dalam sebuah
wejangan beliau bahwa butanya basirah ini, butanya mata hati kita ini, itu ada tiga kategori, tiga tampilan. Yang pertama, ketika mata hati kita sudah buta, maka anggota tubuh ini, mata, telinga, tangan, kaki, dan semua apa yang menjadi bagian daripada tubuh kita itu semuanya dibiarkan, diumbar untuk melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya mata batin kita, basirah kita sudah mati, sudah buta. Kemudian yang kedua, selalu berharap apa yang ada pada manusia dan ada pada sesamanya. Tak ngarep dari Allah, tapi justru ngarep daripada manusia. Allah memberikan nikmat itu tanpa batas, tetapi yang diharapkan justru malah kebaikan manusia, pemberian manusia kepada kita. Itu namanya tama'. Tama' itu lawan daripada zuhud. Jadi zuhud itu artinya tidak berharap apapun dari manusia, tetapi hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Beliau diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Ketika satu saat Imam Al-Hasan ini diputus insentifnya oleh raja atau khalifah Muawiyah. Keluarga Rasulullah kento para hadirin sateja mulai dari Rasulullah sampai ke Katorona Kabingkeng, kento sateja keng insentif dari khilafah, dari pasir Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Insentif itu dari mana? Dari khumus. Khumus itu artinya 1/5 daripada harta rampasan perang dan harta fai. Itu memang merupakan bagian daripada Rasulullah dan keluarganya Ahlul Bait. Itulah kenapa kemudian Rasulullah mengharamkan untuk beliau dan keluarganya untuk menerima zakat, sedekah. Kalau hadiah menerima. Rasulullah itu menerima hadiah, tetapi tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah. Beliau merasa cukup dengan khumus. Jadi khumus itu diberikan mulai dari zaman Rasulullah sampai kepada Khulafa Rasyidin, sampai kepada Khalifah Muawiyah, khalifah pertama setelah Khulafa Rasyidin. Lah, satu saat kebetulan Sayyidina Hasan ini diputus insentifnya, tidak dicairkan oleh Khalifah Muawiyah. Entah karena apa, karena satu dan lain hal, Khalifah Muawiyah ini kemudian memutus tidak mencairkan insentif ini. Waktu itu nilai daripada insentif khumus dari Muawiyah itu kalau tidak salah itu adalah 1.000 dinar. Lah karena pas epak ke tak cair khumus kento, maka Sayyidina Hasan susah pas. Susah benih kempolana cek taman katunya benih. Tapi karena setiap bulan Sayyidina Hasan kento biasa apa yang sedekah ke janda-janda, karena orang miskin, kanak-kanak yatim. Lah kento begitu diputus kemudian beliau susah. Engkau pas apa saya bagi kareng orang yang biasa beri bingkau. Debuna. Akhirnya beliau memutuskan mentut bolpen, nyerat surat kangku ikirimaki ke Khalifah Muawiyah nang Syria, nang Syam. Begitu mentut bolpen, ningoni pas ngantok katondu berat. Tak bisa tahan pas tasaren, pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento pas Rabu. Assalamualaikum ya Hasan, dak remah kepada Nabi Bancong, dak benar Rasulullah.
engki kak dintom bajunan kan oning insentif dari khalifah kento ai peke semakin tak cair abtina pas cek susana oh dah iya ya tetiban pas ngalak pulpen pas nulis surat minta ke manusia pada ben-ben engki ketiban apa boleh bah tak mangki jalan boleh abtina sedang abtina biasa sedekah ka reng-oreng ka disa dah iya ya ngarep ke Allah fai bingkok ban ibrina doa pas italkan doa sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma qdhi fi qalbi raja'ak ya Allah nyuna sabaaki dek ka ati abtina kento pangarep namung dek keajunan saos waqta rajai aman siwak banyuna pekaaki pangarap betina dek kesalahan ajunan Gusti nyuna cek pangarap kepada manusia Allahumma ma dha'afat anhu quwwati wa qasur anhu amali wa lam tantahi ilaihi rawbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala lisani mimma a'taita ahadan min al-awwalin wal akhirin fa khussani bihi ya rabbal alamin pas abungu lastari kento yang malaki sareng Sayyidina Husain dabunai dalam riwayat kita Sayyidina Hasan bin Husain Sayyidina Hasan kento pas adabu seminggu kok ngamalaki ria ternyata pas cair dari Khalifah Muawiyah beni cuma 1000 tapi pas 10.000 dirham nah kento para hadirin jadi dabuna Rasulullah tawakal ada usaha itu orang doa ada iya kangkui nambah tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Yang malaki oleh seminggu ternyata pas cair pas 10.000 dari asal 1.000 saben tahun kento pas 10.000 dinar. Nah, lastari kita pas Rabu pole Rasulullah dalam mimpi. Assalamualaikum ya Hasan, dak rumah kebadan setia. Engki mbah alhamdulillah abdina ampun iparingin obeng sareng khalifah ampun cair bahkan jauh lebih besar daripada biasanya. Iya dah iya jong mun banrep ngarep dari manusia ya dah iya beda pekaan beda tak pekaan tapi mun ngarep ke Allah Subhanahu wa taala insyaallah tidak pekaan lah kento cepon Syekh Muhammad Al-Azhari doa ini merupakan doa yang luar biasa dan sangat mujarab sangat penting untuk dilakukan diamalkan karena ini merupakan warisan nubuwah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin itu saya maksud dengan tamak itu artinya berharap apa yang ada di tangan orang dan tidak berharap apa yang ada di tangan Allah. Lawannya adalah zuhud. Jadi zuhud itu beni berarti atapah nang ego guys sebeni. Zuhud itu tidak berharap. Embatan kula ingat sering ada bu muntar jalanan atapah lu. Jarang zuhud kan tu artinya atapah bireng matur. Zuhud kan tu atapah. Muntar jalanan atapah lu. Maksudnya apa? Maksudnya beliau. Maksudnya muntar jalanan ada lu supaya dekik dapat kacompon orang tak harap ngarap deeran dari tuan rumah. Itu maksudnya atapah. Jadi menghindari terjadinya tamak maka bekali diri dulu dengan makanan sehingga kita tak keroncongan compon orang. Itu maksudnya. Lapani kepada hadirin. Tidak benar Syekh bin Athaillah Sakandari yang kento dalam makalah kento heran orang mak justru nabang perang saya tak kira kau le sementara saya polong terus pun aban malah etina. Kento maksudnya. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فإنها maka sungguhnya la ta'mal absaru tidak buta al absaru apa penglihatan kasar walakin ta'ma akan tetapi buta al absaru allati fi sudur penglihatan yang ada di dalam dada ai inna dzalika nasyi'un min ama qalbihi. Artinya apa? Maksud daripada musannif membawakan ayat ini adalah anna dzalika bahwa itu mengejar sesuatu yang tak bekali kaule tapi buruh dari perang sejat lakar tak pernah apa saban aban itu nasyiun min ama qalbihi
nasyi'un timbul min ama qalbihi dari butanya hatinya orang tersebut. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, berarti atina kento ampun padam, ampun buta. Wa wujudi jahlihi bi rabbih, dan karena adanya kebodohan orang tersebut bi rabbih kepada Tuhannya. Li'annahu istabdala alladhi huwa adna billadhi huwa khairun. Li'annahu, karena sesungguhnya orang tersebut istabdala, mengganti dia itu alladhi huwa adna, sesuatu yang dekat, billadhi huwa khairun, dengan sesuatu yang lebih baik. Artinya yang lebih baik dibuang, yang buruk malah diambil. Dalam Al-Quran dibagi atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mengganti, artinya membuang yang baik malah mengambil yang buruk. Ini berarti hatinya buta. Wa atharal faniya, dan mengutamakan orang tersebut al-faniya kepada sesuatu yang akan punah, artinya dunia ini, alladzi la baqa'a lahu, yang tidak ada kekekalan, lahu bagi fani, alal baqi, lebih mengutamakan alal baqi atas sesuatu yang kekal, alladzi lam fikaka lahu anhu, yang tidak pernah lepas dia itu anhu dari orang tersebut. Walau kanat lahu basiratun la'akasal amra. Walau kanat lahu basiratun, seandainya ada lahu bagi orang tersebut basiratun, apa mata hati, cek saking odi mata atena, cek saking melak, la'akasal amra, niscaya membalik dia itu al-amra kepada persoalan itu. Artinya lebih mengutamakan yang dekat dan menghindari yang jauh. Lebih mengutamakan sesuatu yang tidak pernah lepas dari diri dan meninggalkan yang jauh. Ini malah dibalik. Yang tidak pernah lepas dari diri dan selalu menyertai kita, ditinggalkan, justru mencari sesuatu yang tidak akan pernah bersama kita, yaitu dunia. Contoh satu makalah. Kemudian thumma qala, kemudian berkata musannif, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilaihi huwa alladhi irtahala minhu. La tarhal, jangan pergi kamu, min kaunin, dari alam, ila kaunin, kepada alam. Artinya alam di sini yang dimaksudkan adalah selain Allah. Apa saja? Dunia, jabatan, termasuk pahala, perempuan yang cantik, kedudukan, dan seterusnya. Jangan pergi dari dunia kepada dunia, yakni annal amal al-musahaba birriyai, al-musahiba lirriyai, yakni menghendaki siapa musannif, annal amala, bahwa sesungguhnya perbuatan, al-musahiba, yang menyertai lirriyai, kepada riya, keinginan untuk disanjung orang, teroyal orang, wa nahwihi, dan umpamanya riya, mazmumun, ialah tercela, ghairu mu'taddin bihi syar'an, ghairu mu'taddin, tidak dianggap syar'an, di dalam syara'. Fa idza jahada al-muridu nafsahu hatta khalusa min dzalika, fa idza jahada, maka apabila berjuang, al-muridu, siapa murid, pengembara menuju Allah, orang yang melakukan suluk menuju Allah, berjuang nafsahu, kepada dirinya, artinya melawan nafsunya, hatta khalusa min dzalika, sehingga lepas dia itu, min dzalika, dari itu amal yang disertai riya, walakin qasada bihil jazaa wad darajati, akan tetapi qasada, bermaksud dia itu, bihi, dengan amal yang tanpa riya itu, bil al jazaa, kepada balasan, wad darajati, dan derajat-derajat, au nailar rutabi, atau memperoleh tingkatan-tingkatan al-aliyata yang tinggi, wal maqamati, dan maqamat, lam yazal mazmuman aidan, maka tidak putus-putus dia itu mazmuman, ialah tercela, aidan juga, indal arifina, menurut para ulama yang arif billah.
Tetapi kento debuaki bahwa perbuatan yang disertai dengan riya itu berarti merupakan sesuatu yang bagian daripada kaun, daripada alam selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dianggap apa-apa oleh syariat. Tidak dianggap sebagai satu amal yang layak diterima. Karena Allah seperti sering saya sampaikan, Allah itu Maha Pencemburu. Bahkan lebih cemburu daripada manusia. Oleh karena itu maka Allah itu tidak mau diduakan. Muncetlah ngarep sanjungan orang, tina malai sanjungan orang baisi kaule. Tak usah ngarep kenceran dari kok. Mun ngarep kenceran dari kok, jarap ngarep kenceran dari orang, cek ngarep pujian dari orang. Lah ini kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Maka nang kento itu buaki ketika seseorang bisa lepas dari amal yang disertai riya karena perjuangannya sampai bisa lepas tapi bisa murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ki ngarep ganjaran, ngarep derajat yang tinggi, ngarep pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ngarep swarga, menurut para ulama yang arifin billah kento ki anyama ngalle dari urusan dunia ke dunia lain. Karena apa? Karena akhirat itu adalah kaun juga, alam juga. Surga neraka itu alam. Tingkatan tinggi di akhirat pun juga itu alam, bukan Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang seharusnya bagaimana? Pindah dari sesuatu yang disertai riya, amal yang disertai riya, menuju kepada murni Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap pahala, tanpa mengharap surga, tanpa mengharap tingkatan yang tinggi di akhirat, tanpa mengharap apa saja. Karena semua itu merupakan alam juga. Dari kento kemudian Syekh Ibn Athaillah Sakandari kento ada buaki meninggal jadi berarti ngalle dari dunia katanya, dari alam ke alam. Pas pada ben himarur roha. Apa himarur roha itu? Himarur roha kento artinya keledai, kento sabung keledai. Mana bina Arab kento kenang himar. Himar kento nang imser nang dunia Arab umum kento ike bayi alat untuk akilis. Jadi sekento oning kakilis kan ni. Mun tahu oning kakilis berarti ngodan ni. Mun tahu kakilis dek pada bigulo mara berarti. Tadi kilis ni kanto nak kena sidat ngodatan. Niki berarti pada artinya apa? Betoh, lempengan betoh bertebal sekitar 10 cm. Kanto 2 lapis. Itu ngah beda poros. Mun akilis secekung, nang yatas kanto nang batu seatasan beda lobeng. Cekung isabe kalau bang pas ikilis kanto. Sehingga iba cekung kanto ikulis bi betoh. Akhirnya lampu pas. Deki pas itampeh. Pas apesa antara beras jagunga ban tompena ban buun lah panika kilisan lah ngarap kanto saya hanya ma kilis kanto raja sekanto pas ibriin kele katikanto pas hemar di ujung kanto hemar jadi hemar kanto jalan sambil aku lulus terus sekanto tidak benar Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Jadi yang mengalir dari dunia ke dunia, dari alam ke alam, dari menghindar dari perbuatan selepas dari riya, tapi ngarap kencaran jadi pada ban himar penggerak kilis. Dari remah himar, mangka dari kanto beli kanto boleh, mangka di kanto terus beli terus sekanto. Kahimari roha apa ni kilis artinya. Jadi kilis raja. Betul raja bisa dibuat dari semen atau apa lah kento kemudian diumpamakan nih kento fatakuna kahimari raha maka dia itu menjadi seperti keledai pemutar gilingan. Jadi mangkat di kanto jalan depa boleh kan depa kaman tak depa kata cuan kan kanto pakun Bali boleh terus kan itu saya maksud lah. Jadi yang ideal bagaimana? Yang ideal bagaimana?
mun ngarep kenceren kanto ki anya mah coba cepon orang arifin billah. Mun bagi kita saya pun. Bagi para arifin billah kanto pakun hanya mah ngalle dari alam ke alam, dari dunia ke dunia. Lah yang baik bagaimana? Nah kanto itu bagi wal mahmudu ay yaqsida bihi wajhallahi ta'ala. Wal mahmudu, dan adapun yang mahmud, yang terpuji, yang tidak mazmum, an yaqsida bihi, ialah bermaksud dia itu bihi dengan amal itu wajhallahi, kepada wajah Allah, zat Allah. Tak ngarep celai, tak ngarep kenceren, tak ngarep swarga, tak ngarep nyaman nang akhirat, tak ngarep tingkatan, tak ngarep derajat, tak ngarep apa sekali. Pokon karena ifakon bi Allah maka ilakonin. Lepanika tingkat keimanan yang sangat tinggi, ben kento merupakan keimanan yang dianut sareng Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Sampai dalam salah satu syairnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah kento ada buaki, cek saking angkok lah tak buang buah bojeng, tak buang buah pasah, bagus ka orang, bagus ke alam. Ternyata ada pada akhirat engkau dicaburkan neraka, maka engkau bunga karena neraka. Jadi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena engkau nyembah benih karena surga, nyembah Allah benih karena takut ke neraka, nyembah ke Allah benih perlu kenceran, nyembah ke Allah benih terus nyaman nang akhirat. Tapi karena ipakon maka ilakoni. Ki Khalil As'ad Syamsul Arifin pernah debu, cek saking sampian mit-amit bi Allah ipakon nyium mancok, sium mancok. Karena ipakon nyaman tak nyaman ilakonin. Karena pun ipakon bi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ento para hadirin, wal mahmudu, dan adapun yang terpuji, ayyaqsida bihi wajhallahi, ialah bermaksud dia itu bihi dengan amal itu wajhallahi ta'ala, kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga. Dan itu merupakan tingkat keimanan tingkat tinggi. Saya mungkin bagi kita perlu perjuangan keras untuk bisa sampai kepada tingkatan ini. Thumma syabbaha al-musannifur rahila min kaunin illa kaunin biqaulihi fatakuna kahimarir raha. Thumma syabbaha, kemudian menyerupakan al-musannifu, siapa musannif, ar-rahila min kaunin illa kaunin, kepada perjalanan dari satu alam ila kaunin, kepada alam yang lain, diumpamakan biqaulihi, dengan perkataan beliau, fatakuna kahimarir raha, maka menjadi engkau kahimarir raha, seperti himar penggerak penggilingan, ai at-tahun. Ar-raha itu dalam bahasa lain disebut at-tahun. At-tahun itu kikilis. Yasiru, berjalan dia, himar itu, wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwal ladzi irtahala minhu. Wal makanu, sedangkan adapun tempat, alladzi irtahala, yang pergi dia itu, ilaihi, kepada tempat itu, huwal ladzi irtahala minhu, ialah tempat yang berangkat dia itu, minhu, darinya. Sesuatu yang dituju ya tempat yang berangkatnya ini. Mangkat di kanto beli boleh, kanto mangkat boleh, terus depak kanto boleh. Itu namanya irtihal min kaunin ila kaunin. Mangkat dari kanto beli kanto boleh. Tak pada pak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-amalu li talabil jazaa'i fihi. Wa kadzalika, demikianlah al-amalu, adapun perbuatan, alladzi irtahala, yang pergi dia itu, minhu, dari wa kadzalika al-amalu, dan demikianlah al-amalu, perbuatan, li talabil jazaa'i, untuk mengharapkan balasan, fihi, di dalam amal itu, rahilun, ialah pergi, min kaunin, dari satu alam, wa huwa riya'u, yaitu riya', wa nahwihi, dan umpamanya, ila kaunin, kepada alam yang lain, wa huwa ma dzukira min talabil jazaa'i. Alam yang lain itu apa? Ma dzukira, sesuatu yang telah disebutkan, min talabil jazaa'i, rupanya mengharap balasan. Jadi ngarap kenceran itu berarti dunia juga. Jadi pergi dari dunia menuju kepada dunia.
Wa sababuhu baqayan nufusi, wa sababuhu dan adapun sebabnya ar-rahil min kaunin ila kaunin ini, baqayan nufusi ialah sisa-sisa kotoran an-nufusi pada jiwa. Fatatlubu bi'amaliha rutbatan 'indallahi, fatatlubu maka mengharap engkau bi'amaliha, mengharap siapa nufus bi'amaliha dengan perbuatannya itu rutbatan kepada pangkat atau derajat indallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika minal akwani, wa kullu dzalika dan adapun semua itu minal akwani ialah termasuk alam. Artinya tidak pindah dari alam kepada akhirat, dari alam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akwanu kulluha mutasawiyatun fi kauniha aghyaran. Wal akwanu dan adapun alam kulluha semuanya, baik itu berupa harta dunia, tumbuh-tumbuhan, pangkat, hasil panen dan semuanya itu adalah mutasawiyatun, ialah sama, fi kauniha aghyaran di dalam adanya akwan itu. Aghyaran ialah aghyar, artinya lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik bagaimana? Walakin irhal minal akwani ilal mukawwin. Nah, ini konklusinya di sini. Walakin akan tetapi irhal, pergilah engkau minal akwani dari alam ilal mukawwini kepada pencipta alam. Ilal mukawwini kepada pencipta alam. Bi an tukhlisa amalaka limaulaka. Bi an tukhlisa dengan cara memurnikan engkau amalaka kepada perbuatan engkau, limaulaka untuk Tuhan engkau, artinya Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu, satu-satunya. Duna hadzin ajilin au ajilin, bukan sesuatu keuntungan ajilin yang segera, artinya dunia, au ajilin atau yang tidak segera, artinya akhirat. Faman amila li ajli darajati, maka adapun barang siapa amila berbuat dia li ajli darajati, karena demi untuk mencapai tingkatan-tingkatan yang tinggi, awil maqamati atau maqamat, fahuwa abdun laha, maka adapun orang tersebut abdun ialah budak, laha bagi darajat atau maqamat itu. Artinya mengharapkan surga, ya budaknya surga. Mengharapkan tingkatan ke yang tinggi di hadapan Allah, berarti dia itu budaknya tingkatan yang tinggi di hadapan Allah. Jadi bukan Allah itu sendiri. Lagi yang berat tentunya, dan butuh perjuangan berdarah-darah agar supaya kita sampai kepada tujuan ini. Waman amila lillahi fahuwa abdullah. Waman amila, dan barang siapa amila berbuat dia itu lillahi untuk Allah, fahuwa abdullahi, maka adapun orang tersebut ialah abdullahi, hambanya Allah. Wa huwa rahilun minal akwani ilal mukawwini, wa huwa, dan adapun orang tersebut rahilun ialah pergi minal akwani dari alam ilal mukawwini kepada pencipta alam. Lalu musannif di sini menyitir sebuah ayat Al-Qur'an, wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya ila rabbika ialah kepada Tuhanmu, al-muntaha, adapun tujuan akhir. Jadi tujuan akhir itu harus Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain, walaupun itu berupa pahala. Ai faqad intaha, artinya kalau orang itu sudah sampai kepada al-muntaha, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ai faqad intaha sayruhu ilallahi, maka sungguh telah sampai sayruhu, apa perjalanan orang tersebut, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sara mutahaqqiqan bimakna hadhil ayati, wa sara, dan jadilah dia itu mutahaqqiqan, ialah menyatakan bimakna hadhil ayati, kepada maknanya ayat ini. Bi khilafil murtahili min kaunin ila kaunin, berbeda dengan orang yang al-murtahili, yang pergi min kaunin dari alam ila kaunin kepada alam yang lain. Fa innahu ghairu mustamilatin,
ghairu muntahin fa innahu ghairu muntahin lahu fa innahu maka sesungguhnya orang tersebut ghairu muntahin ialah tidak sampai lahu kepada Allah Subhanahu wa taala wala wasilin dan tidak sampai ilaihi kepada Allah. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan pandanglah, lihatlah, pikir-pikirlah engkau ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis cukup lancang. Hadisnya kentu lengkap, kentu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab dan itu disebutkan pertama kali dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kentu hadis yang mutawatir maknawi riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa perbuatan-perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Kemudian lanjut Rasulullah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijratuhu, hijrahnya orang itu ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka adapun hijrahnya orang itu ilallahi wa rasulihi ialah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi faman kanat hijratuhu, maka barang siapa kanat ada hijratuhu, apa hijrahnya orang tersebut, ilallahi ialah hijrahnya kepada Allah wa rasulihi dan Rasulnya Allah, ay bil qasdi wan niyati, artinya dengan maksud dan niat. Dari awal maksud dan niatnya memang hijrah kepada Allah. Fa hijratuhu, maka adapun hijrahnya orang itu ilallahi ialah kepada Allah wa rasulihi dan Rasulnya. Jadi kalau hijrah kepada Allah dan Rasul, maka dapat ke Allah dan Rasul. Fil waqi'i, pada kenyataannya, wa nafsil amri, dan hakikat daripada perbuatan itu. Fahiyya mahmudatun mu'taddun biha. Fahiyya, maka adapun hijrah itu mahmudatun ialah terpuji, mu'taddun biha dihitung oleh syarak, dihitung sebagai perbuatan yang baik. Jaipun di dalam asbabul wurud dari hadis kento, waktu Rasulullah hijrah kento, kalau resan berada di antara para sahabat, saya hijrah kento tak murni keangkui Rasulullah, tak murni hijrah ke Madinah karena Allah bukan karena Rasulullah, tapi kayak beda saya encer nang Madinah. Maka pas Rasulullah ada buah hadis kento, maka lanjutan ayat kento, wa man kanat hadis, wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha, dan barang siapa yang kanat hijratuhu, ada hijrahnya man ini ila dunyan, ialah kepada dunia, yusibuha, yang akan memperoleh dia itu ha kepada dunia, aw imra'atin, atau karena perempuan, yatazawwajuha, yang akan mengawini dia itu ha kepada imra'ah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fa hijratuhu, maka adapun hijrahnya orang tersebut, ila ma hajara ilaihi, ialah kepada sesuatu yang dia itu hijrah ilaihi kepada ma. Jadi mau ngarepaki itunya oleh itunya, ngarepaki orang bini oleh orang bini, tapi mau ngarepaki Allah dan Rasul, maka dapat ke Allah Subhanahu wa taala. Mau ngarepaki itunya benar bini, kita dapat ke orang bini, tak dapat ke Allah Subhanahu wa taala. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalam, fafham, maka pahamilah engkau qawlahu, kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa ta'ammal hadzal amra, dan berenungkanlah engkau hadzal amra, kepada urusan ini, perkara ini, in kunta dza fahmin, jika ada engkau dza fahmin, ialah orang yang faham. Yakni menghendaki musannif anna fi hadzal hadits tanbihan 'ala al-ma'na al-madhkur. Anna fi hadzal hadits, bahwa sesungguhnya ialah di dalam hadis ini tambihan, adapun peringatan, 'ala al-ma'na al-madhkuri, atas makna yang telah disebutkan tadi, yaitu bahwa
hijrah itu jangan sampai hijrah dari dunia kepada dunia, dari alam kepada alam, tapi dari alam kepada pencipta alam. Wa mawdi'ul i'tibari wa ta'ammuli huwa syiqqu tsani. Wa mawdi'ul i'tibari, dan adapun tempat pelajaran daripada hadis ini, wa ta'ammuli, dan perenungan, huwa syiqqu tsani, ialah bagian yang kedua. Apa yang bagian yang kedua ini? Wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yang yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini yang paling dimaksudkan dengan penyitiran hadis ini dalam makalah ini. Jadi polan saya tebuaki Ki Purwokerto hijrah dari dunia kepada dunia, maka beliau menyitir hadis ini berarti kalau hijrahnya hanya kepada dunia maka akan memperoleh dunia tapi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. A'ni fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, artinya syiqqu tsani ini, asyiqqu tsani bagian yang kedua, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fa inna ma'nahu, karena sesungguhnya makna daripada asyiqqu tsani ini, annahu la nasiba lahu min al-wusuli wal qurbi, la annahu la nasiba, bahwa sesungguhnya la nasiba tidak ada bagian, lahu bagi man itu, minal wusuli dari sampai, wal qurbi dan dekat, alladhi hadhiya bihi man hajara ilallah, alladhi hadhiya bihi yang memperoleh, bihi dengan kedekatan dan sampai itu, man siapa orang hajara yang hijrah dia itu ilallah kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah. Wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam manabbaha bid dunya wal mar'ati ala hadwati nafsi bil wuqufi ma'aha kainatan ma kanat. Wa ka'annahu, dan seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabbaha mengingatkan siapa Rasul bid dunya dengan dunia, wal mar'ati dan perempuan, ala hududin nafsi mengumpamakan, mengingatkan, ala hududin nafsi kepada bagian nafsu, bil wuqufi ma'aha dengan berdiri ma'aha bersama nafsu ini, kainatan ma kanat apapun adanya. Faqauluhu fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa ma'nal irtihali minal akwani ilal mukawwin. Maka adapun sabda Nabi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi ini, huwa ma'nal irtihali, itulah makna daripada pergi, minal akwani dari alam, ilal mukawwini kepada pencipta alam. Jadi kalau hijrah dari Makkah menuju Madinah karena Allah dan karena Rasulullah, maka dia itu akan sampai kepada Allah. Pergi dari Mekah yang merupakan kaun, pindah kepada Allah yang merupakan mukawwinul kaun, pencipta alam ini. Tapi kalau pergi dari Mekah itu meninggalkan kaun, tetapi mengharapkan sebuah keuntungan dunia, maka berarti dia itu pergi dari kaun kepada kaun, dari alam kepada alam. Sehingga pada ban akhir lekir, pada ban himar saya akiling kilis, saya motor kilis. Ilal mukawwini kepada pencipta alam, alladzi huwa matlubun minal abdi, yang adapun itu matlubun ialah diharapkan, minal abdi dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa musarrahun bihi, wa huwa dan adapun itu mukawwin, musarrahun bihi ialah ditegaskan. Artinya di sini ditegaskan dalam hadis, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tegas, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tapi ketika berbicara tentang hijrah kepada dunia dan pada perempuan, maka tidak ditegaskan jawabannya, tapi disebutkan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi musyar, cuma disyaratkan. Wa qawluhu fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi wal baqa'u ma'al akwani. Wa qawluhu, dan adapun
sabda Nabi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijrahnya itu hanya kepada sesuatu yang dihijrai, wal baqa'u ma'al akwani, ialah berarti tetap ma'al akwani bersama kaun, wa tanaqqulu fiha, dan berpindah-pindah fiha di dalam kaun itu, dari kaun kepada kaun, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa musyarun bihi ghairu musarrahin. Wa huwa, dan adapun itu jawaban fahijratuhu ila ma hajara ilahi ini, musyarun bihi ialah diisyaratkan, ghairu musarrahin tidak ditegaskan. Mensijuadan kan ditegaskan. Fahuwa fahijratuhu ila ma ilallahi wa rasulihi. Walamma kana hasil ma taqaddama talab raf'il himmati 'anil khalqi. Walamma kana, dan sampai setelah ada hasil ma taqaddama, apa kesimpulannya sesuatu taqaddama yang telah lewat, apa ma talab raf'il himmati, ialah menuntut mengangkat cita-cita 'anil khalqi, dari makhluk, wa ta'alluqaha bil malikil haqqi, dan bergantungannya orang tersebut bil malikil haqqi, kepada Allah yang maha hak, wa ablaghu ma yusilu ila hadhihi rutbati suhbatul arifin billahi ta'ala. Sedangkan ablaghu ma yusilu, paling cepatnya sesuatu, yusilu yang bisa menyampaikan apa ma, ila hadhil martabati, kepada tingkatan ini, tingkatan ta'alluq kepada Allah dan mengambil jarak dari dunia, adalah suhbatul arifin billahi, berteman dengan orang-orang yang arif billah. Maka amara biha fi dimni qawlihi, amara, maka memerintahkan siapa musannif, biha dengan ta'alluq kepada Allah ini, fi dimni qawlihi, di dalam perkataan musannif, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqalu. La tashab, jangan berteman engkau, man, kepada orang, la yunhiduka, yang tidak bisa membangkitkan kepadamu, haluhu, apa keadaan orang tersebut, wala yadulluka, dan tidak menunjukkan kepadamu, alallahi, kepada Allah, maqaluhu, apa perkataannya. Artinya siapa dengan ben orang sekabadana tak bisa menaikkan kondisi kita dari kondisi sekarang menuju kepada yang lebih sempurna, dan juga orang yang perkataannya tidak pernah menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka ala Allahi maqalu. Misalnya, bi alla yakuna haluhu wa himmatuhu muta'alliqatan billahi, bi alla yakuna, dengan harus ada, haluhu, apa keadaannya orang yang ditemani itu, wa himmatuhu, dan cita-citanya orang tersebut, muta'alliqatan, ialah berhubungan, berkaitan, billahi, kepada Allah, wa maqaluhu la yadullu alaihi, wa maqaluhu, dan perkataannya orang itu, la yadullu, ialah tidak menunjukkan apa maqal, alaihi, kepada Allah. Wa in kana minal ubadi, sekalipun ada dia itu minal ubadi, ialah termasuk orang ahli ibadah, waz-zuhadi, dan ahli zuhud, fasuhbatuhu lil muridi manhiyun anha, fasuhbatuhu, maka adapun pertemanan orang itu, lil muridi, bagi murid, bagi pengembara menuju Allah, manhiyun anha, ialah dilarang. Kenapa? Karena dalam pepatah Arab dikatakan at-tab'u yasriqu min at-tab', at-tab'u sarraq, tabiat itu sangat
berpotensi mencuri dari tabiat temannya. Orang mun akan coba orang kus bagus bukan norok bagus, tapi mun akan coba orang cuba. Karena kento maka penting orang sepo orang sepo kento agak dibagi sareng Hadratul Syekh Almarhum Ki Haji Zaini Mun'im. Saya dengar sendiri dalam pengajian beliau ada bu, kamu kalau pulang ke masyarakat dan ternyata masyarakatnya bobrok, buatlah lingkungan sendiri yang baik. Buatlah lingkungan sendiri yang baik. Masyarakat coba Pak. Tapi pekarangan kita itu pakerin supaya nak kana tak gempang keluar. Sebab mun gempang keluar, lakan tu dekik bisa kemungkinan keluar bergaul dengan orang-orang tidak baik. Maka buatlah lingkungan yang baik. Dan di dalam tatanan sosial Islam sebenarnya sesuatu yang layak disetting agar supaya anak itu kerasan di dalam lingkungan rumah itu adalah halaman belakang. Halaman belakang. Jadi halaman belakang rumah itu dibuatkan taman, dibuatkan harum-haruman, ikut-ikutlah banyak penggempengan. Saya ke pernah. Tapi kenyataan kita semakin kan lain. Iya, ada saya pernah. Saya budi kandeng. Jadi nak gana tak pernah bingkai. Pas liburan nang yada. Libur yada kancana lebat. Hei, ayo Nora. Karena mana? Pernah yada soal. Tapi dalam tatanan sosial Islam justru saya pernah itu justru ibudi. Saya bagus itu ibudi. Kenapa? Bermaksud untuk membuat lingkungan yang baik. Dalam syair itu bagi anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina fa kullu qarinin lil muqarani yaqtadi. Bean tak usah tanyaan tentang citong orang abas pui kancana wasal an qarini, tanyakan temannya, lihat temannya seperti apa temannya. Mula kancana maleng ya tak kira jauh di jila. Mun kancan cuba tak kira jauh. Ialah cuba dia. Kenapa? Fakullu qarinin minal lil muqarani yaqtadi. Karena setiap teman itu pasti ikut kepada temannya, kepada orang yang ditemani. Lah karena kita maka kemudian musannif nak kita bagi la tashab man la yunhiduka hal. Jangan berteman dengan orang yang tidak bisa keadaannya tidak bisa membangkitkan kita. Jadi mun akan ca nang sitong pondok misalnya pun atau nang sitong kosan kota kanto nyari kanca nang sitong kamar se lakona kanto bagus. Tengah malam jaga suar mandi ngiding norok ngiding. Mata nyaman kok tak norok jaga dia norok jaga. Kancana kanto ngaji asolat norok ngaji asolat juga. Lah kanto pengaruh teman kepada kita. Maka manabi panjenengan aku potra eva kuliah nih ke Jogja Surabaya ke di Masaos lah kanto nyariaki kosan sekancana bagus. Semakin kan perguruan tinggi kanto makin di Jember kanto di sekitaran perguruan tinggi itu ada pondok mahasiswa lah. Nang UIN Jember, UIN Has, kanto ada pondok ke Muhyiddin Abdul Samad, Nurul Islam 2, kanto diperuntukkan untuk mahasiswa. Pas beda boleh untuk bini. Nah, sehingga teman kanto saling bergaul satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain karena sama-sama baik. Kanto pembentukan karakter. Fa'in fakullu qarinin lil muqarani yaqtadi. Setiap teman itu pasti mengikuti temannya. Dalam cerita itu sangat terkenal, viral di medsos. Mantan presiden seberapa? Kelima, Habibie. B.J. Habibie kento timin berangkat dari kampung menuju ke Jakarta kuliah, kemudian dapat beasiswa ke Jerman.
Kento biasa-biasa awal. Tapi modal pikiran lah jenius angkuna. Cuma tak pernah ranking 1. Sampai dapat ke Jerman tak pernah ranking 1. Lah justru beda kancana kento orang Yahudi kedua kento melolo ranking 1, melolo ranking 1. Kebenaran kancan si kedua kento orang Yahudi kento sekamar atau paling tidak satu kosan lah. Besaki sarang Habibi, sarang Presiden Habibi kento, ya besaki bila malam kancana kento cekeh pas mandi, pas om, pas terus ngalak buku. Penasaran Habibi. Apa saya baca orang roh. Bila tanya aki, biar Habibi kancana itu, apa saya baca tengah malam? Tak boleh. Sitong malam kancana kento jaga mandi pas Habibi juga jaga neng keng pakundung metedung. Kemudian sampun ngalak buku kento kancana ikin tarik on laun. Congok dari budi ternyata Quran para hadirin. Quran saya baca gitu. Ngecit si kancana kento bulan pas temu pada Habibi. Apa ber? Enjang kok terus tahu saya baca ber. Iya riat saya baca kok pun malam. Quran, kitab apa ber? Arya kitab hebat dia. Saya pun dari Yahudi. Keng beun kapiran Islam tak tahu hebat Al-Quran. Tetingkok ranking gara-gara dia. Setiap semester ranking melol. Engkau gara-gara dia, gara-gara Quran beun dia. Lokun ke ento Habibi pas terpengaruh. Tadi pun malam ceke pas mandi berhias umroh pas ngalak Quran ngaji sampai subuh. Baru kemudian bila itu ranking. Lah itu pengaruh teman kata gento. Karena gento abali boleh kata bula tashab man la yunhiduka halu wala yadulluka ala Allahi maqalu. Ren sepo wajib milih kancana potrana supaya potrana gento itu orang si bagus. Abali kata bun kizaini, jika kamu pulang ke suatu masyarakat dan kebetulan masyarakat kamu itu bobrok, maka buatlah lingkungan sendiri yang baik. Kento rahasia apa-apa para ulama kento mak nyabek paker kangkui dalam tibi karena kento mensteril putrana dari pergaulan yang tidak baik supaya dekik menabi keluara karena tak bisa keluar amit karen sepona pak gula antara ke anu siapa jadi ya kancah derma ke badanna tetapi bisa disteril tak kor-sokor keluar ngalak garpa tibi. Kento para hadirin pentingnya kancah. Ketiban apa saya maksud la yunhiduka haluh kento bi alla yakuna haluhu wa himmatuhu muta'alliqatan billahi wa maqaluhu la yadullu alaihi. Dengan ada haluhu apa keadaannya teman itu wa himmatuhu dan cita-citanya teman itu muta'alliqan tidak berkaitan dengan Allah. Wa maqaluhu dan perkataannya la yadullu alaihi ialah tidak menunjukkan apa maqal alaihi kepada Allah. Wa in kana minal ubbad wa zuhadi sekalipun dia itu termasuk ahli ibadah dan ahli zuhud. Fa suhbatuhu lil muridi manhiyun anha bi khilafi suhbati man yunhiduka haluhu. Berbeda dengan pertemanan dengan orang yunhiduka yang bisa membangkitkan kepadamu haluhu apa keadaannya teman ini. Wa yadulluka 'ala Allahi maqaluhu dan menunjukkan kepadamu 'ala Allahi atas Allah maqaluhu apa perkataannya. Bagaimana maksudnya? Bi an takuna himmatuhum muta'alliqatan billahi, dengan ada himmatuhu apa himmahnya teman ini muta'alliqatan billahi ialah berkaitan dengan Allah, murtafi'atan 'anil makhluqina tinggi dari makhluk, artinya ada jarak dengan makhluk tapi semuanya demi Allah. La yalja'u fi hawaijihi illa illallah ta'ala, la yalja'u tidak pergi dia itu fi hawaijihi di dalam hajat-hajatnya illa kecuali illallah ta'ala kepada Allah ta'ala, wa la yatawakkalu fi umurihi illa alaihi subhanahu wa ta'ala, wa la yatawakkalu dan tidak bertawakal dia itu tidak pasrah
fi umurihi dalam perkara-perkaranya illa alaihi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad saqata an-nas min ainihi. Qad saqata sungguh telah gugur an-nasu siapa manusia min ainihi dari pandangannya. Fala yara minhum darran wala naf'an. Fala yara maka tidak melihat dia minhum dari an-nas darran kepada bahaya wala naf'an dan tidak pula manfaat. Wa saqatat nafsuhu min ainihi dan telah gugur nafsuhu apa dirinya sendiri min ainihi dari matanya. Tidak dibuat, tidak dihargai sama sekali dirinya itu. Fala yushahidu laha fi'lan wala yaqdi laha hadhan. Fala yushahidu maka tidak melihat dia itu laha bagi nafsuhu fi'lan kepada perbuatan. Perbuatan apapun yang dia lakukan, solat, puasa, zakat, tak buang busia solat, jaga bila malam. Kento tak yarkain bi abad tibi. Diri sendiri selalu dituduh tidak baik, tidak pernah dipuji, jangankan oleh orang, diri sendiri tidak memuji. Wala yaqdi laha hadhan dan tidak memutus dia itu laha untuk nafsuhu hadhan kepada satu keuntungan. Wa yakunu fi jami' a'malihi jariyan ala muqtadha syar'i wa yakunu dan ada dia fi jami' a'malihi di dalam semua perbuatannya jariyan ialah berjalan ala muqtadha syar'i sesuai dengan tuntutan syarak min ghairi ifratin wala tafritin dengan tanpa ifrat itu artinya lalai wala tafritin dan tidak pula tafrit artinya berlebih-lebihan. Wa hadhihi sifatul arifina dan adapun ini ialah sifatul arifina sifat-sifatnya orang-orang yang arif billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya la tashab man la yunhiduka halu ini artinya kamu jangan berteman kecuali dengan orang-orang yang sudah sampai kepada tingkatan arif billah. Lakento prinsip mulazamah dalam tariqat. Dalam tariqat kento ada prinsip mulazamah. Mulazamah kento artinya terus bersama guru kemanapun. Makanya pas beda ponduk kento kenapa parlona ibadi supaya murid kento melulu asarang guru nah. Jadi 24 jam dalam kontrol guru, dalam bimbingan guru 24 jam. Kento maksudnya suhbatul khair, pertemanan yang baik supaya abak kento melulu nyontoh yo latin kuruna sekadin to kurun sekento itero. Panika para hadirin. Jadi suhbatul arifin kento penting. Maka Kiazaim kento pernah debu karena banyak orang yang saya nyari sanad hafiz Quran misalnya terus sanad alongku acabis ka sitong kiai pas maca Quran laster gento pas nyon sanad ka kuruna doa juga segento Kiazaim ada bu ada yang lebih baik daripada sekedar minta sanad persambungan sanad dari guru sampai Rasulullah. Yang lebih baik itu adalah mulazamah walaupun tidak punya sanad tetapi bersamai guru sepanjang waktu itu lebih baik daripada hanya sekedar datang untuk minta sanad. Jadi mulazamah kan penting, menyeleksi teman bagi anak itu penting. Dan kula dimin anak sin merempak gento Anis Mahdi. Subhanallah mulai kan puber mungkin gento pas jagan-jagan SD gento pas sajian akrab. Sitong malam subuh dan kula keluar dari labang keluar ke masjid pas ningoning anak dan kula gento Mahdi pas budaya ada labang. Bah mak beda dina ben tak nang kamar pas jawab aku bayi alasan punten ba abdi nama lama masuk ke Roma manggana poni kancing jadi nang masjid keng tak percaya tisan akhirnya yurus termasuk kaca kancana ternyata anak dan kula gento intar ka warnet ka angku ngenet nang
warnet nang ipesoke malam tuti malam keluar yang tos dan gula tedung sengaja tak masuk ke Roma pas mangkat ngenet ka Jepon dan gula buh manitorot ya tolos pada ban kancan lagi tolos kiamuk sana kan gula pas kancai jadi ngak jadi ban tolos pada ban kancan jadi banda budi tak kira setiap aja nangis akhirnya mana bana daerah magarpa akhirnya pas ngucap tina tura menduga iya menduga fail yang talaki kamu serius lah ada sampai makin alhamdulillah ganjana semakin kata kita ada tina apa ketika karyawan mekar sampai makin lah nikah seleksi betul teman bagi anak itu harus diseleksi betul agar anak kita itu menjadi orang yang baik. Menurut dia orang si bagus, nyaraki kanca si bagus. Terus orang coba, nyaraki secoba, tak repot. Apa nih kah? Fasuhbatu man hadhihi haluhu wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu ma'murun bihalil muridi. Fasuhbatu man, maka adapun berteman dengan orang hadhihi yang adapun ini haluhu ialah keadaannya wa in qallat ibadatuhu sekalipun sedikit ibadahnya wa nawafiluhu dan perbuatan-perbuatan sunnahnya ma'murun biha ialah diperintahkan lil muridi bagi murid bagi pengembara kepada Allah li'annaha jalibatun likulli faidatin diniyah li'annaha karena sungguhnya suhbah yang demikian itu jalibatun ialah akan menarik likulli faidatin diniyatin kepada setiap faidah keagamaan wa dunyawiyatin dan faidah keduniaan. Idh tab'u yasriqu min at-tab'i. Karena watak itu yasriqu ialah mencuri, watak itu min at-tab'i artinya saling meniru. Bi khilafi man lam yakun ala hadzal wasfi berbeda dengan orang yang lam yakun tidak ada siapa man ala hadzal wasfi atas sifat ini wa kana sya'nuhu al muamalah adh-dhahirah wa kana dan ada sya'nuhu apa keadaannya orang tersebut al muamalah adh-dhahirah ialah muamalah yang tampak la ghairu tidak lainnya fala faidata fi suhbatihi maka tidak ada kegunaan fi suhbatihi di dalam berteman dengan orang tersebut. ثم لا يخلو إما أن يكون مثلك فلا يحصل لك من صحبته ضرر والله أعلم. Sekian tadi temin muka-muka manfaat dan kita bisa meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingan dari guru kita Syekh Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab kita. Muka-muka paling kemampuan sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا وجنبنا مسالك الردى واجعلنا من المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وفهمنا دقائق كتابك الحكيم وسنة نبيك الكريم وفهمنا وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزينا بالأخلاق الحميدة والآداب الجميلة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة